Oke. Siap. Suara oke. Roll action. Assalamualaikum. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Buser ADP Official. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan narasumber yang luar biasa, Abang Abdul Rohim. Ya soalnya abang senior bang, kalau saya Batal kali ya. kalau saya bilang biasa-biasa aja, ya gimana ya? Ya pokoknya begitulah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan senior kita, bisa bilang guru saya, wah pokoknya komandan saya dah, Abang Abdul Rohim. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Anak, istri? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Anak udah berapa bang ngomong? Dua. Ini Ini baru satu. Ini saya nggak mau nanya bang. Iya, takut diomelin. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya terima kasih. Bukan saya, kami terima kasih semuanya buat kawan-kawan yang udah subscribe channel kami. Dan juga buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan juga yang suka video kami, silakan klik tombol like. Dan untuk masukan-masukannya, klik komentar di kolom komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Rohim nih. Waduh, udah nyempetin waktunya nih. Malam-malam datang ke sini demi apa ya? Sekedar untuk berbincang-bincang hangat, Bang. Udah lama kita nggak ngobrol. Iya, Masya Allah. Udah lama kita nggak ketemu juga, Bang. Udah 5 tahun Abang lebih. nggak nanya kabar saya. Kabar hati gimana? Alhamdulillah bang. Oke, ya mohon maaf bang ini Iya. karena suasananya begini ya. Ya malum lah di pinggir tol. Oke bang, sebelum saya bertanya ini banyak dari kawan-kawan nih yang request katanya coba dong bikin apa sih namanya kalau begini ngobrol begini podcast apa bang ya? Saya nggak ngerti. Tugal kali ya. Ya pokoknya gitu. Ngobrol santai kali Iya, ya. pokoknya intinya coba dong bikin ngobrol-ngobrol santai. Soalnya banyak dari kawan-kawan itu yang bilang ke saya pengen nanya-nanya. Sebenarnya dari anggota Buser juga banyak yang belum tahu bang. Nah, kenapa bisa terbentuk nama Buser? Apa arti Buser? Dan ya pokoknya perjalanan hidup Buser lah. Ya karena abang kan bisa dibilang senior ya. Iya. Iya. Jadi mungkin abang bisa menjelaskan apa itu Buser dan bagaimana Buser itu terbentuk, Bang. Oke, siap. Insya Allah saya akan jelaskan. Sebelumnya saya minum dulu boleh nih? Boleh. Boleh. Ngomong-ngomong ini kru cuman kopi doang. Baca. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya kalau dibilang senior, banyak senior di belakang saya. Saya hanya perwakilan dari senior. Buser itu suatu perkumpulan yang tadinya enggak masuk ke dunia alam gitu, alam petualang atau segala macam. Oh, berarti sebelum berkecimpung di alam ini emang udah ada Perkumpulan, perkumpulan, Bang? gitu. Jadi istilahnya kita kawannya, terutama kawan-kawan yang di lingkungan sini, di lingkungan kampung saya gitu ya. Jadi istilahnya saya kumpul anak-anak kita emang udah ada nama Buser gitu. Cuman nama Buser itu emang banyak orang yang bertanya, Buser itu apa sih? Iya, Bujang iya, serem, iya. bujang serem, Guru pasar sergap, sergap, guru bangunan ya, ada tahu lah gitu. Istilahnya banyak yang tanya. Guru bangunan. Iya. Jadi kali buat kawan-kawan Buser atau buat anggota Buser Adventure saya jelaskan, Buser itu sebenarnya tidak ada arti gitu, nggak ada arti apa-apa. Jadi istilahnya Buser itu hanya sekedar nama kita nongkrong, wah Buser nih gitu. Jadi arti itu hanya orang-orang yang tertentu saja tahu. Tapi kalau misalkan saya ceritakan Buser itu apa, kayaknya sangat kurang pantas saya jelaskan. Karena Bisa dibilang Buser ini dulunya apa ya, masih berkecimpung di dunia gelap lah, Oh, ya, iya. dunia alam goib atau dunia apalah istilahnya. Buser Zaman itu jahiliyah lah. zaman jahiliyah gitu ya. Mungkin kalau bicara zaman jahiliyah atau dibilang Buser itu apa ya,
punya cerita yang sangat hitam lah gitu. Jadi yang nggak mesti diceritakan dan yang nggak mesti dibanggakan gitu. Jadi istilahnya buat kawan-kawan Buser atau anggota Buser, ya Buser itu cukup ada sekedar hanya nama aja gitu. Sekali lagi hanya nama, tapi Buser itu hanya nama dan bertujuan yang ke depan lebih baik gitu istilahnya. Bisa dibilang unik juga sih Bang, soalnya kan ya rata-rata kan kita kan udah di lingkup pencinta alam, bisa Iya. dibilang seperti itu Iya. Bang ya. Bisa dibilang unik juga karena kebanyakan yang lingkup di alam ini nama organisasinya ada pencinta alam Iya. apa. Nah, orang kan bilangnya lah, kok Buser itu apa? Iya. Oh gitu. Jadi Buser itu emang udah terbentuk nama Buser sebelum terjun di alam ini Iya, Bang. belum. Oh iya. Gini Bang, cerita bagaimana ya? Bukan cerita. Awal-awalnya bisa terjun ke alam itu kayak gimana Bang? Kenapa Buser bisa kenal di alam itu? Alam, ya. Jadi ya saya jelaskan kenapa Buser bisa nyebur ke Iya. istilahnya ke jalur pendakian atau Nah, gimana gitu ya. iya. Kenapa bisa mengenal pendakian? Awalnya sih cinta. Oh. Galau gitu. Oh, iya. Galau nyari Wah, suasana yang ini berat ini. fresh atau gimana gitu. Iya. Jadi intinya sih ya kalau saya pribadi kawan-kawan ya, Iya. karena kan kalau misalnya udah galau butuh cinta atau gimana Oh. lah, saya pengennya ke tempat yang sepi, Iya. tempat yang sejuk gitu. Bilang refreshing ya. Refreshing ya gitu istilahnya. Ya awal-awal sih kita cuman bahasanya kayak camping ceria ya, Oh. pada diriin tenda istilahnya, Main terus di curug main di mungkin curug ya. segala macam, tapi belum main ke jalur-jalur gunung gitu Oh. istilahnya, camping di bawah aja gitu ya. Hmm. Ya awal-awalnya sih yang begitu, karena galau gitu kalau bahasa orang kali ya, galau jadi istilahnya makin ke dalam makin cinta nih rasanya main ke alam gitu. Jadi saya kawan-kawan juga makin senang, makin bahagia. Cuman tapi kalau pulang ke Bekasi puyeng lagi. Nah, untuk Buser ini Bang, pertama kali diresmikan itu kan sebelumnya emang udah terkumpul Iya, terkumpul. ya udah lama lah namanya lingkup Iya. kampung sini kan ya udah banyak tuh. Nah, awalnya Buser berdiri itu tanggal berapa dan bagaimana ceritanya bisa kepikiran nih buat bikin perkumpulan Buser organisasi ini? Setiap awalnya sih berdiri istilahnya emang sebelumnya kan udah gitu. Jadi istilahnya biar kelihatan resmi, biar kelihatan bener istilahnya ya pendaki lah atau apalah gitu istilahnya, bukan bermaksud buat sombong gitu. Jadi Buser itu terbentuk pada tanggal 25 Desember 2012, kumpul, jadi kita tambahin nih namanya Buser Adventure Team gitu. Jadi Sebelumnya iya, hanya sebelumnya Buser doang, jadi kan namanya Buser Adventure Team ya. Adventure kan kalau nggak salah petualang artinya. Iya, Tim- iya, itu lah. Tim teman apa kumpul ya? Tim itu apa ya? Itu saya Iya, juga. pokoknya istilahnya udah gitu, istilahnya ada tim-tim lah gitu. Jadi Buser Adventure Team pada tanggal 25 Desember 2012. Berarti dulu itu terbentuknya Buser ini belum banyak anggota seperti sekarang ini Belum. Bang, ya? Jadi istilahnya hanya beberapa orang gitu. Oh, siapa aja Bang yang ada di situ Di kira-kira? situ yang hanya sekitar 10 orang gitu ya. Ada Bung Awang, Bung Rosid, Bung Rosid, iya. Bung Rosid, Bung Pian kali Bang. Bung Pian, ya. Ya, terus banyak lah Bung Nana, Bung Ipul, Bung Busan ya. Pokoknya ya adalah orang 10 orang itu yang istilahnya orang yang tokoh penting lah dalam Buser itu, tokoh penting. Pasti di setiap organisasi itu ada ya titik pahit, Iya. titik rendahnya. Mungkin bisa diceritakan Bang, titik rendahnya, titik pahit Buser itu yang namanya organisasi ya Bang. Iya. Jadi setiap organisasi pasti ada cerita pahitnya gitu. Pas cerita pahitnya Buser itu apa ya? Yang saya alami bersama kawan-kawan, pasti lingkungan yang di sekitar Buser ini, di lingkungan sekitar Basecamp ini, yang terkadang pernah saya dengar sendiri Buser dibilang sesat, Buser hanya sekedar tongkrongan yang gak bermanfaat lah, yang gak ada arti lah istilahnya. Ya anak muda cuma bisa nongkrong gitu. Jadi dari situ ya kita
jalanin aja, terus kita sering curhat ke guru anak-anak ya. Itu jadi istilahnya sungguh pahit ya kalau ceritain gitu. Perjalanannya nggak semulus yang sekarang ini. Wah, bisa udah gimana gitu. Nah, karena kan ya bisa dibilang emang sekarang Buser ini salah satu bisa dibilang ya sangat berpengaruh di lingkungan sini Bang. Karena ya bisa dibilang karang taruna lah gitu ya. Karena setiap ada event-event apa gitu, misal 17-an, gotong royong, pasti para orang tua itu ya bukan ngandelin ya, apa ya, minta bantuan lah sama anggota Buser. Nah gitu ya, mungkin bisa menghilangkan pandangan orang-orang tentang gimana caranya bisa menghilangkan pandangan orang gitu ya. Tentang Buser yang mereka bilang kurang bagus ini. Dan makanya dari situ kita berkumpul bersama kawan-kawan nyeritain gimana nih selama ini kok tetangga base camp atau baik kepala lingkungan melihat organisasi kita ini tidak ada arti, jadi tidak berguna atau makanya kan gitu. Jadi Buser ini tujuan apa? Jadi pemuda yang bisa bermanfaat terutama di lingkungan kita gitu. Jadi istilahnya di situ, dari situ mungkin orang tetangga-tetangga melihat perkembangan Buser ya alhamdulillah, yang dibilang sesat, yang dibilang kurang bermanfaat, alhamdulillah karena warga sini atau lingkungan luar pun bahwa Buser itu nggak mereka yang pikirkan, jadi istilahnya kadang mempunyai nilai yang positif. Ya, yang saya tahu juga Buser kan sekarang udah mulai berkecimpung berteman dengan organisasi-organisasi lainnya, seperti kita main ke Muara Gembong. Gembong. Awal-awalnya itu bisa kumpul-kumpul, bisa kenal sama organisasi lain itu gimana Bang? Ya awalnya itu sih pertama bisa kenal sama organisasi lain ya, mungkin kan dari kerabat. Saya punya kerabat dan kerabat itu punya organisasi gitu ya. Contoh satu, misalnya ambil contoh organisasi yang pertama kenal yaitu apa? Kampala ya, Kampala yang daerah Pemuda. Jadi dia kenal, ingin ikut Buser dan akhirnya diajak ke suatu tempat yaitu sosial juga sih, daerah Muara Gembong. Disitulah kita makin banyak kawan yang sampai sekarang hari ini kita alhamdulillah masih menjalin silaturahmi. Pendakian itu udah jadi tren, udah jadi eksis lah masa pendakian ini. Dulu itu Buser kan ya tahun berapa ya, saya lupa. 2012 ya awal mendaki. Oke Bang, jadi dulu awal naik gunung itu gunung apa Bang? Ya, 2012 awal naik gunung itu Gunung Cerme, Jawa Barat. Di daerah Kuningan ya. Dibilang oleh orang pendaki Gunung Cerme itu gunung tertinggi di daerah Jawa Barat. Iya, emang benar sih. Emang datanya iya benar. Ya. Bisa ceritain awal-awal, pasti seru kan yang namanya naik gunung pertama kali, pasti banyak diingat Bang. Ya kalau awal-awal naik gunung itu ya dibilang lucu banget gitu. Namanya kita awal kan ya, belum tahu, awal Arif belum tahu itu. Itu awal kita. Jadi awalnya kita yang diajak komandan nih, di balik layarnya kan ada orang komandan, Komandan Mahmud Badarudin yang ngajak, udah ke Cerme aja Him katanya. Ya udah istilahnya, saya kata Komandan Mahmud dibilang, lu mau naik gunung apa mau ke mall Him gitu. Saya pakai sepatu yang selop, pendek ya, istilahnya lucu lah. Karena emang kita nggak tahu gitu ya istilahnya. Kalau gitu naik gunung yang tinggi ya benar-benar tinggi ya, istilahnya banyak cerita lucu, tawa, sedih, senang ya ada semua di situ. Ya pokoknya awalnya naik gunung itu ya sangat mantap lah gitu. Jadi kesan-kesannya ya naik gunung itu di Cerme itu ya bicara kapok, alhamdulillah sih enggak, malah lagi gitu sampai sekarang gitu istilahnya. Kebanyakan orang naik gunung, gua nggak mau lagi lah, sampai tinggi gitu. Pasti kaget Bang ya, soalnya kan sebelumnya cuman main curug ya, pasti bilang kaget ya, sangat kaget gitu istilahnya. Tapi dibilang komandan kan katanya nikmatin aja perjalanan ini gitu. Istilahnya kalau dinikmatin istilahnya kesananya enak gitu. Ternyata ya alhamdulillah enak gitu.
Iya bang, untuk sebagian pendaki kan banyak yang apa ya istilahnya, banyak yang takut lah buat mendaki. Mungkin karena ya namanya gunung kan ya, Iya. pasti banyak hal mistisnya. Nah mungkin abang bisa ngasih saran buat para pendaki yang naik gunung yang takut akan mistis itu. Oke, siap. Tapi saya minum dulu nih. Boleh bang, boleh. Ngomong-ngomong lah, ini nggak ada launya. Apa? Baca. Ya, oke, saya jawab. Ini apa tadi pertanyaan, saya lupa. Apa saya juga lupa bang. Ya, Sebagian pendaki kan banyak yang misalnya takut lah Iya. mendaki karena ya itu mistis itu. Nah, saran abang buat para kawan-kawan yang ingin mendaki gunung. ya. Sebelumnya saya minta maaf, saya bukan senior yang lebih paham dari Hmm. pendakian ya. Ini hanya dari organisasi pusat yang terutama buat kawan-kawan. Kalaupun emang dari organisasi luar, lihat saya. Istilahnya kalau emang bagus ya Ambil. kalau emang jelek ya tolong Jangan disangka sombong Jangan gitu disangka ya. sombong. Jadi istilahnya kalau perjalanan saya banyak orang bilang takut, ngeri segala macam. Nah, kalau buat dari kawan-kawan busur, yang penting apa ya, satu, jaga sikap, jaga adab. Kita punya adab dari segi hal yang nggak kelihatan ataupun hal yang terlihat gitu. Jadi istilahnya kita pakailah kita adab kepada orang, adab yang malah tidak kelihatan. Jadi istilahnya jangan berpikiran bahwa gunung itu serem. Ya, kalau bicara serem ya gunung itu serem. Tapi kalau kita bicara oh itu serem ya, karena jadi istilahnya apa ya, kalau kayak Ke bawah apa sih? bawa suasana. Suasana aja Iya, nama istilahnya ya. Udah pokoknya itu Ya, bang. istilahnya kayak itu saya nggak ngerti. Jadi kalau kita bawa suasana serem atau takut ya kan, kalau kata orang semakin kita takut semakin berani temennya. Iya, iya. Kalau semakin kita ngeremehin dia juga semakin jadi. Jadi Iya, itu iya. biasa-biasa aja gitu, nggak usah nanggepin ya selalu serius. Yang penting kita di situ kita terapkan 3 akhlak, adab, bahasa, insya Allah kesan kita aman. Ya namanya istilahnya kita bertamu gitu Iya, bang bertamu. ya. Kita main di tempat pasti harus sholat. ada bahasanya, Bahasanya, izinnya. izinnya segala macam. Jadi nggak usah ya, jangan jadi pendaki yang sombong lah gitu. Kita pakai semuanya yang biasa pendaki senior kita pakai. Juga banyak kan sekarang pendaki-pendaki yang kurang menjaga alamnya. Iya, kadang-kadang ya buang sampah sembarangan, air kencing ditaruh botol atau segala Iya, macam. Itu juga banyak cerita yang buat gunung itu hanya buat tempat ya istilahnya maaf ya bercinta lah atau macam ya. Itu kan yang kadang-kadang alam yang bisa rusak alam. Ya, karena kita nggak ramah, alam juga nggak akan memberi. Iya, cintai alam maka alam akan mencintai kita. Ya mungkin abang bisa kasih pesan dan saran nih, kan pendaki pemula ya, biasanya dia ngelihat dari film, wah naik gunung nih enak nih gini, padahal kan naik gunung itu termasuk olahraga yang ekstrim ya bang ya, Iya, berat ya, perlu diperlukan safety. Nah mungkin abang bisa ngasih saran dan pesan-pesan buat para pendaki pemula. Ya, kalau saran saya sih ya, saran saya dan kawan-kawan yang saya dari senior saya, pendaki gunung itu yang satu safety-nya. Jadi istilahnya jangan jadi pendaki yang istilahnya konyol, meremehkan alam gitu ya. Kalau meremehkan alam kan alam nggak meremehkan kita gitu. Jadi istilahnya kalau kita safety kayak satu sleeping bednya, terutama tuh sleeping bed atau hal-hal yang perlu kita bawa itu istilahnya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai diremehkan, walaupun hal sekecil misalnya kayak korek atau apa, sarung tangan segala macam. Jadi itu harus hal-hal penting itu harus dibawa gitu. Jadi istilahnya safety paling penting. Yang paling penting lagi izin orang tua, safety, dan juga ini kita pakai alat adab bahasa ya, insya Allah buat para pemula kesannya aman gitu. Istilahnya bakal nikmatin. Nanti tujuan kita naik gunung itu ya satu, bukan buat apa ya, kadang-kadang ya maaf sekali lagi yang saya lihat sekarang ya buat foto-foto segala macam itu boleh, cuman ya sekiranya foto sewajarnya atau misalnya di pinggir tebing atau segala macam sekiranya bahaya jangan.
kadang-kadang kan kemarin pernah dengar cerita kan di daerah Merapi kan motor di pinggir jalan ya tebing ya kan pinggir jalan diserempet mobil. bahaya kita ngambil motor sewajarnya aja gitu ya. Betul. Bertafakur apa jatuh? Tafakur artinya Mendekatkan. mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi istilahnya jangan buat ini gue nih udah nyampe Gunung Pangrango, gue udah nyampe nih gunung ini hanya buat sekedar kesombongan. Jadi istilahnya kalau dari Buser Adventure Team ini gunung itu sebagai gambaran hidup. Ini buat khusus Buser Adventure ya, yang nggak tahu lah buat para pendaki gimana nih dia menyikapinya. Tapi kalau buat Buser itu sebagai gambaran ini perjalanan hidup dari awal, dari perjalanan awal, pertengahan perjalanan sampai pun puncak ya banyak cerita, banyak ujian, banyak cobaan sampai titik pun puncak senang, tapi masih ada juga hujan, angin, badai, halilintar, apakah derajat gitu, istilahnya kayak gitu banyak lah biasa ya. Oke, tujuan utama dari mendaki gunung kan kembali pulang. Iya kembali pulang, istilahnya kembali pulang sehat walafiat di dini wa dunya wal akhirah. Oh iya bang, sebelumnya saya break dulu nih bang ya. Oke, siap. Buat para pendaki pemula, buat pendaki-pendaki pemula yang mungkin belum punya barang, saya jadi promosi nih bang. Ya nggak apa-apa. Ya buat pendaki pemula yang belum punya alat, misalkan ya tasnya, tendanya, carrier-nya. Tas sama carrier beda ya bang ya? Beda nama. Ya, pokoknya gitu. Sleeping bag yang belum punya bisa sewa di Buser Outdoor, apa sih namanya? Rental. Buser Outdoor Rental, oke? Pokoknya nanti ada di apa sih kalau di bawah itu namanya? Hah? Deskripsinya, oke? Nanti ditulis di situ, oke? Kalau yang mau nyewa-nyewa bisa langsung aja kunjungin deskripsinya Buser Outdoor Rental, oke? Terima kasih. Pesan-pesan buat para anggota Buser bang, yang untuk yang baru dan juga untuk yang senior bang. Iya silakan bang. Pesan-pesan buat anggota Buser, keluarga besar anggota Buser, keseluruhan ya, nggak ada yang baru, nggak ada yang lama, nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling kuat, istilahnya semua di sini nggak ada yang menggurui, nggak ada yang apa ya istilahnya, sama-sama belajar di Buser ini. Jadi ya mari memperkuat silaturahmi yang terutama. Istilahnya kita lebih kompak lagi, lebih maju lagi, istilahnya. Dan kita juga punya apa, kalau punya kata-kata kan seberapa besar, ingat nggak? Itu anggota baru apa? Seberapa tidak penting, Iya. seberapa lama kita bersama. Yang terpenting seberapa besar keinginan kita untuk tetap bersama. I love you. Iya. Apalagi saya Iya, baca kan saya bang. Oke lanjut. Oke lanjut, jadi istilahnya celokannya kan itu tadi. Terus yang selanjutnya akhlak kita, adab kita, bahasa kita pakai. Terus buat kawan-kawan yang baru, buat kawan-kawan anggota yang baru ya seringlah bersilaturahmi kepada abang-abang kita, istilahnya ngopi bareng di base camp sini gitu istilahnya. Tolonglah mampir atau seminggu sekali atau sebulan sekali ya nggak apa-apa. Base camp tetap terbuka 24 jam 5 kali 2 menit. Mungkin kan masih banyak yang canggung. Iya canggung. Bisa abang kasih pesan-pesan Ya, kalau di sini kan ya nggak usah canggung nih, anggaplah base camp ini rumah kalian gitu, rumah istilahnya inspirasi ya, rumah berkarya. Iya, jadi istilahnya nggak usah malu-malu gitu. Terus buat anak-anak ya, satu, jangan ada sekiranya omongan-omongan yang di luar sekiranya menjelekan Buser. Istilahnya kalau belum tahu pasti, kalau bahasanya belum tahu pasti ya tolong jangan, gimana ya, jangan gitu mentah-mentah. tabayin dulu kalau bahasa. Juga harapan abang buat Buser ke depannya gimana bang? Harapan saya ya intinya kan Buser ini, saya ingin Buser ini apa ya, jadi perkumpulan yang menghasilkan. Jadi bukan menghasilkan memanfaatkan dunia pendakian, bukan, jadi menghasilkan. Jadi istilahnya kita berkumpul, misalnya situ punya usaha ternak apa, jadi kita bisa pakai anggota, dan situ punya usaha apa, jadi istilahnya kita
membuat suatu peluang usaha gitu ke depannya. Jadi bukan cuma sekedar organisasi, bukan cuma sekedar organisasi buat hanya mendaki, tapi kita bisa menghasilkan. Itu kan kalau kita udah punya penghasilan dari usaha-usaha kita kan, kita nggak perlu cuti. betul. Karena kalau di PT kan kita cuti ribet, Iya, urusan ribet segala macam ribet. Jadi istilahnya kalau kita udah jadi pengusaha atau jadi pedagang ya, mau cuti seminggu 2 kali Betul. atau segala macam bebas. Bisa sering-sering naik gunung ya Bang? Iya, pengusaha ya kan ya, block of tank gitu kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi buat kawan-kawan kita kompak, tetap berpikiran yang positif, jangan apa ya, Berpikiran negatif. yang berpikir negatif tentang Buser, istilahnya terus maju, apa terus kita berkumpul bersatu. Oke, Bang Rohim, ini sebelumnya saya terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata ya Bang ya. Mungkin Abang ada yang mau ditambahin lagi Bang? Ya saya tambahin juga, pertama buat para senior saya, Ya. bukan saya menggurui kawan-kawan, istilahnya saya perwakilan dari senior untuk hadir di sini. Istilahnya kalau saya kurang pantas atau kurang apa ya, kurang adab kepada senior-senior saya mohon kurang maaf. Dan pesan almarhum guru saya istilahnya yaitu satu, pakai akhlak, adab, bahasa, dan jangan pernah menyakitkan hati Rasulullah. Oke, dari saya itu aja. Nah, selanjutnya serahkan Bung Hakim lagi ya. Saya juga minta maaf karena mungkin ya mengambil waktu Abang Rohim buat bincang-bincang sini. Ya mungkin ada urusan yang lain, tapi bisa menyemangatkan ya Iya. ngobrol-ngobrol di sini. Ya saya juga mohon maaf. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang masalah lain lagi. Bisa kan Bang ya? Banyak cerita di Buser. Mantap, ya. mantap, Sambil mantap. ngopi-ngopi, ngobrol mungkin ke Pancong. Buat kru nanti tolong diatur waktunya lagi, oke? Siap. Ya mungkin itu aja Bang. Ya, terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata Bang ya. Iya, siap. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Itu tadi sekedar apa ya, sharing-sharing, cerita-cerita. Banyak juga ilmu yang kita dapat, khususnya buat saya dan buat kawan-kawan semua dari Abang Rohim ini. Yang baiknya diambil, yang jeleknya ya dibuang jauh-jauh. Kurang lebihnya dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sama-sama, oke.